Shalom Antiyokosa, welcome to X Antiyokosa Talks, kisah para Antiyokosa sama sakti. Aku yang bakal temani Anda selama beberapa menit ke depan. Antiyokosa terasa kita sudah di minggu kedua di bulan Agustus 2020, tepatnya di tanggal 9 Agustus. Dan sementara kita akan merayakan Hari Kemerdekaan, di mana kita akan sama-sama upacara mungkin, ataupun menyanyikan lagu-lagu nasional. Sudah siapkah dengan bendera merah putih di depan rumah saudara? Langsung saja dipasangkan, supaya kita nanti ketika 17 Agustus kita bisa langsung hormat gerak dan kita bisa memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 dengan luar biasa. Dan sebelum itu, di hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi bersama narasumber kita di talk show, dan kita sudah berhasil mengundang salah seorang narasumber yang kebetulan berprofesi sebagai makeup artist dan juga wedding organizer. Dari clue-nya harus sudah tahu siapakah dia. Langsung saya kita panggil, ini dia, nama panjangnya adalah Tanti Lydia, atau biasa saya panggil dengan Kak Tanti. Ini dia, halo Kak Tanti, selamat malam. Halo malam, salam semua Antiokers. Apa kabar Kak Tanti? Di Tuhan baik. Luar biasa. Ini lagi sibuk-sibuk makeup artist, wedding organizer, apalagi ya di tanggal-tanggal cantik menuju 17 Agustus biasanya ada nih orang yang request untuk dikemas-kemas nih biasanya nih. Anyway, Kak Tanti senang banget bisa having Kak Tanti di sini, dan pasti kita akan ngobrol-ngobrol banyak dengan Kak Tanti. Pastinya beberapa Antiokers juga sudah kenal dengan Kak Tanti. Kak Tanti ini siapa sih dan sebagainya, tapi mungkin kalau biar lebih afdol, boleh Kak Tanti saya persilakan untuk perkenalkan diri lagi. Ya, perkenalnya bisa apa aja sih, tapi biasanya umumnya namanya siapa, ibadah di Antioquia dari tahun berapa, dan pelayanan apa saja yang dilakukan di Antioquia. Monggo Kak Tanti, silakan. Shalom, selamat malam Antiokers. Nama saya Lydia Tanti Sulistianingsih ya. Tapi kalau di gereja kenalnya Tanti karena Lydia itu nama baptis. Jadi pas SMA jadi Lydia gitu. Saya beribadah di Antioquia itu udah dari kecil ya, sekolah minggu. Kira-kira tahun berapanya saya lupa, tapi itu kelas 4 SD sih di sana. Dan saya itu mengikuti pelayanan tim tamborin di sana dari SD. Itu Kak Sakti. Luar biasa. Dari SD ya Kak Tanti ya? Yang di mana? Ya, dari SD. Yang di mana kayaknya sekarang dari sekolah minggu. Yang sekarang kayaknya jarang sekali. Ini aku baru lihat fenomenanya JJ sekarang dari sekolah minggu sekarang sudah jadi tamborin. But ya, semoga banyak lagi anak-anak sekolah minggu yang bisa jadi tamborin. Anyway, Kak Tanti, thank you banget sudah mau hadir di sini. Pastinya kita akan ngobrol-ngobrol banyak bersama Kak Tanti ya di malam ini. Kebetulan ini episode 99 di tanggal 9, luar biasa ini ya. Kalau aja ini bulan September cantik banget nih Kak. Kak Tanti, ini memang ada seperti yang udah kita spoil sebelumnya, bahwa Kak Tanti ini kan seperti yang kita tahu adalah makeup artist, wedding organizer. Mungkin beberapa yang belum tahu nih tentang wedding organizer, yang paling tahu pasti ya makeup artistnya gitu, karena acara gereja hampir sering Kak Tanti membantu ya, support untuk terkait makeupnya. Tapi boleh tahu nggak sih Kak Tanti, sebenarnya sebelum mengawali karir sebagai MUA, Kak Tanti ini karirnya sebagai apa sih gitu? Apa atau emang MUA ini lulus kuliah ataupun SMA gitu ya langsung terjun ke dunia ini, atau ada pekerjaannya sebelum itu? Kak, saya itu sebelum MUA itu dan sampai sekarang sih masih jadi karyawan PT Kenari Jaya. Kasir, saya bekerja di PT Kenari Jaya sebagai kasir back office gitu. Oke. Kasir back office, dan itu bergerak di bidang apa Kak? Ini apa namanya, jual handle kunci gitu untuk perumahan gitu. Oke. Jadi memang mengawali karirnya ini ya, bagian dari sebuah kantor juga sebenarnya kayak yang 8 to 5-nya juga ada gitu ya. Bahkan sampai sekarang ya gitu ya kayak ya. Yeah. Sampai sekarang menjadi makeup artist. Nah, akhirnya kita kenal lah Kak Tanti ini sebagai makeup artist yang sekarang ini masih berkarir di bidang tersebut. Tapi mungkin sebelum kita masuk ke tadi, kita udah sempat mention juga Kak terkait wedding organizer. Kita mau bahas lebih dalam nih terkait karir MUA-nya Kak Tanti, karena ini sesuatu yang spesial, karena kalau misalnya di Antioquia yang tahu makeup artist siapa, pastinya the topest one is Kak Tanti seharusnya yang bisa kita sebutkan.
dan harus kayak gitu ya, harus kayak Tanti nih. Nah, Kak Tanti, sejak kapan sih Kak Tanti ini belajar gitu ya, mendalami make up? Belajar dari mana? Terus dari kapan gitu belajar make up, Kak? Belajar dari mana dan dari kapan? Sebenarnya itu dulu kita itu ikut tim tamborin kan ya. Betul. Terus kita itu sering diajak untuk celebration, terus juga kita pentas, kadang-kadang di luar dari gereja tuh ada, terus mengiring pengantin juga bisa kan. Nah dari situ kita berpikiran kok kita nggak punya tukang make up atau tim make up atau yang sekarang dibilang MUI ya. Betul. Nah dari situ tuh kita mulai berpikir wah kita harus punya nih tim make up nih gitu kan. Teman saya yang namanya Anika itu akhirnya dia beli make up, perlengkapan make up. Nah dari situ kita semua mulai belajar make up dari situ supaya kita kelihatan cantik, menunjang celebration kan harus ada make upnya juga nih. Jadi kita dari situlah kita mulai belajar make up gitu. Dari tim tamborin itu ya. Oke, I see. Berarti awalnya pembelajaran makeup karena guna support pelayanan tamborin di Antioquia juga lah sebenarnya Kak Tanti ya. Dan ternyata yang belajar pun bukan hanya Kak Tanti tapi ada Kak Anika juga gitu ya. Yang kalau nggak salah satu geng Dinar, ya. Esther Lima, Esther Siaan, Yati. Gitu. Dari situ ya memang itu ya aku selalu merasa bahwa pelayanan ya terutama di Antioquia itu kita nggak hanya dapat pelayanannya tapi skill-skill tertentu aja bisa ngalir kita dapat gitu ya. Bisa ngalir semuanya jadi dapat talenta lain gitu jadinya. Betul, dan bisa jadi karir juga. Bisa karir juga deh. Makanya nih akhirnya jadi karir. Nah, itu pertama kali jadi karir kapan tuh Kak? Titik pertama kalinya Kak Tanti transformasi jadi makeup artist profesional, jadikan itu sebagai karir profesional, itu di titik kapan itu Kak? Dari make up itu terus saya kan tadinya kan itu SMP SMA ya, terus saya keluar dari SMA langsung kerja kan. Nah kerja itu saya ditunjang untuk make up, bahkan disekolahin ada sekolah make upnya juga di kantor. Jadi dari situ saya perdalam make up dan akhirnya saya pikir sayang juga ya saya punya skill kok nggak saya jadi bisnis gitu, jadi MUA gitu. Dari situlah saya mulai belajar gitu. Berarti awal belajar Kak Tanti di gereja ternyata disupport juga oleh kantor gitu ya, karena kebetulan waktu itu ada pelatihan makeup gitu ya. Nah akhirnya dikembangkan lah. Memang kan kita ngadepin klien itu harus ada makeup ya. Kalau ngadepin customer, klien kan kita juga harus ada penampilan kita juga harus dilihat rapi gitu kan, bagus. Jadi jadi memang ya itu ya karena pengalaman Kak Tanti dalam bekerja dan pelayanan membutuhkan make up pun akhirnya Kak Tanti semakin memperdalam itu dan kepikiran nih kenapa tidak bisa dijadikan sesuatu ya karir gitu ya ataupun bisnis dari Kak Tanti gitu. Nah berarti aku pengen nanya nih Kak, dalam setiap makeup gitu ya, kegiatan make gimana sih pastinya yang aku tahu kalau misalnya dalam kehidupan aku, misalkan aku SIT, aku pasti untuk mengembangkannya itu ada training yang aku ikutin gitu ya untuk meningkatkan kualitas karirku juga gitu. Nah, kalau Kak Tanti sendiri ada nggak sih Kak, maksudnya apa aja sih yang dilakukan Kak Tanti untuk ngembangin skill dan sebagainya gitu, misalnya ikut training Kak atau webinar mungkin, atau zaman dulu udah ada webinar belum sih? Nggak tahu deh apa yang cara Kak Tanti untuk mengembangkan skillnya? Ya, untuk mengembangkan skill itu saya memang ngikutin kursus-kursus. Kebetulan saya ada sertifikat nih. Widih. Kemudian pertama kali nih saya dari kantor nih. Kan? Nah ini saya itu dari Visi itu 2 kali ikut pelatihan. Jadi kita dapat sertifikat. Dari sini kan saya bilang, aduh sayang juga ya yang saya bilang itu kalau nggak diterusin. Betul. Dari sini kita cuma tahu make up yang
ya udah sini berwarna, tapi kita belum tahu shadingnya harus berbuat bagaimana, terus sebelum make up harus ada base make upnya, jadi kita itu belum tahu. Jadi saya perdalam melalui Martha Tilaar. Jadi saya ikut Martha Tilaar di sini. Nah, dari Martha Tilaar saya ikut lagi untuk membuat alis itu yang alisnya berantakan, kurang rapi, itulah istilahnya ya. Tapi dirapihin tanpa cukur alis. Jadi saya ikut pelatihan ini. Kebetulan ini ada ininya ya, Tuturi Handayaninya ya. Dari sini saya kemudian ikut lagi untuk lebih bagus lagi itu foundation, gimana kelihatan foundation itu lebih bagus gitu untuk diracik-racik. Karena kan make up kan semakin lama kan semakin ada ininya ya, ada pembaharuan gitu kan. Ilmu baru aja, ilmu baru. Iya, ikut lagi dengan Kak Din di sini. Kak Din saya ada sertifikatnya juga. Dari situ saya memperdalam lagi eyeshadow mata. Jadi dari eyeshadow itu saya dapat dari Arman Armano. Dan dari kalau makeup itu kurang bagus kalau rambut juga nggak disanggul ya. Jadi saya ikut untuk program sanggulnya dari Sinta Setiani. Terus saya juga perdalam lagi untuk hairdo pengantin dari Saminju. Nah, sekianlah perjalanannya. Jadi ini pertanyaan yang seharusnya ini ya, apa namanya, dalam tanda kutip sebenarnya pertanyaan konyol kalau ditanya seperti itu, karena udah pasti banyak banget training yang harus diikuti, banyak banget pelatihan yang harus diikuti. Jadi dan Kak Tanti sendiri juga jelasin bahwa bukan hanya makeup ya kayak, maksudnya makeup ya oke lah, tata rias bagaimana buat ini, tapi kan banyak teknik-teknik detail yang harus kita perhatikan, bahkan hairdo aja juga harus dipelajari as makeup artist gitu. Dan itu tadi sertifikat yang ditunjukkan oleh Kak Tanti ini menarik juga, ini bisa jadi inspirasi juga buat Antiokers. Artinya Kak Tanti ini kan punya banyak pengalaman, apalagi terkait pelatihan gitu ya. Jadi mungkin nanti kalau misalnya tertarik, nanti bisa ke Kak Tanti juga tanya-tanya apa nih training yang bisa dipakai untuk apa namanya mengembangkan skillnya gitu ya. Jadi nggak sembarang lihat, ya oke lah lihat YouTube tapi ini kan tidak bisa, banyak ilmu yang tidak bisa didapatkan hanya dari YouTube saja, betul ya kayak. Ada tekniknya. Iya betul, nggak bisa kita pungkiri bahwa memang kita harus punya ilmu-ilmu itu untuk mengembangkan skill kita gitu ya, dalam hal make up, hairdo dan sebagainya. Oke, ini keren banget Kak. Artinya ya itu tadi ya, banyak sekali tadi mungkin yang beberapa yang terkenal dan pastinya Antiokers juga tahu, Martha Tilaar dan sebagainya, siapa yang tidak kenal dengan itu. Jadi memang ini bukan hanya untuk meningkatkan itu juga, meningkatkan kualitas kita saja, tapi juga memberikan apa ya, kayak akreditasi kepada diri kita ya, sebagai marketing purpose juga ya Kak, buat orang lain gitu, bahwa saya udah ngambil training ini nih, percayalah bahwa saya akan berikan yang terbaik buat customer, kurang lebih kayak gitu. Kak Tanti, boleh di-share nggak sih Kak, maksudnya pasti pengalaman-pengalaman yang menarik pasti ya selama berkarir di makeup artist, berarti kurang lebih bisa dikasih kisaran nggak sih Kak, berapa lama berkarir sebagai makeup artist? 10, 15? Kayaknya 15 ada nih kayaknya, 15 tahun. Ya, kalau misalnya dari awal kita belajar itu yang make up itu ada 10-15 tahun tuh ada, mulai dari yang ini ada. Artinya sudah. Dan ini kan memang jasa ya, kayak service bisnis gitu ya. Pastinya kita langsung in touch kepada customer kita, langsung lakukan di situ sebagainya. Ada nggak sih Kak hal-hal yang paling berkesan selama make upin orang gitu? Misalnya mungkin momen paling senang gitu ya, mungkin pernah make upin presiden mungkin. Atau apa yang paling berkesan mungkin yang pernah Kak Tanti alami gitu? Paling berkesan ya, saya sebenarnya ada sih paling berkesan tuh ada sih satu. Sebenarnya tuh kita make up itu memang sih kita bisnis gitu untuk mencari usaha gitu kan. Nah tapi ada satu nih, dengan make up ini kita bisa membantu orang juga gitu.
Salah satunya bisa melayani orang gitu kan. Salah satunya saya pernah di calling sama kakak nih malam-malam. eh, Dia kan panggil saya Lilis ya, Lilis boleh nggak bantu nih, ada yang mau make up tapi dia kurang mampu, jadi dia nggak mampu gitu, tapi dia pengen banget itu untuk di make up acara dia nikah gitu kan. Oke. Nah dari situ saya pernah tuh, aku bilang oh oke, aku bilang gitu. Pas saya make up, pengantinnya nangis. Aku bilang kenapa kak? Aku bilang gitu. Kakak saya terharu banget karena saya mimpi untuk pegang baju pengantin aja katanya gak mungkin gitu, apalagi sampai makainya gitu. Nah dari situ saya juga ikut terhanyut ya. Jadi saya terima kasih banyak ya kak katanya gitu dengan situ. Jadi saya kasih rias dan baju itu semuanya free buat dia. Gitu. Dari situ dia benar-benar terharu dan mengucap syukur, dia benar-benar berterima kasih. Dari situ juga saya bilang oh iya ternyata bukan cuma kita untuk cari keuntungan aja, tapi kita juga bisa membantu loh dengan makeup ini. Di situ juga saya jadi belajar gitu. Itu sih pertama kali itu sih sangat berkesan buat saya gitu. Yes. It's part of pelayanan di luar gereja lah yang bisa kita lakukan gitu ya, melalui pekerjaan kita gitu kayak, dan itu luar biasa sekali gitu, sampai nangis gitu ya. Maksudku ya tapi jangan orang yang mendengarkan ini langsung berpikir bahwa gampang semua free sama Kak Tanti ya, tolong ya. Jadi beda nih case-nya, selalu tolonglah dibedakan. Jangan Anda menangis-nangis ingin punya baju gratis, makeup gratis, tapi handphone Anda iPhone. Benar, laptop Anda iMac, Mac-Macan, aduh, luar biasa. Kak Tanti, oke lah, itu adalah sesuatu yang mengharukan lah buat saya, dan pasti menjadi sesuatu yang buat pelajaran hidup Kak Tanti juga pastinya, bahwa oh dari ini aku bisa melayani orang juga gitu ya. Ada nggak sih Kak, mungkin harusnya ada gitu ya, 10-15 tahun momen ya ini bukan sebagai menunjukkan bahwa kita manusia, kita pasti mungkin ada kesalahan ataupun sesuatu yang lucu yang bisa kita share melalui apa yang kita pernah rasakan. Ini berat banget gitu ya, momen mungkin yang sempat kayak paling apa ya, misalnya lucu sekaligus ya mungkin miris gitu ya selama make upin orang gitu. Ada nggak sih yang bisa di share gitu ya? Kalau mungkin dimarah-marahin customer ya mungkin itu udah makanan Kak Tanti lah kalau dimarah-marahin customer gitu ya. Tapi apa yang mungkin bisa di share satu aja gitu Kak, yang mungkin terkait gitu. Untuk make up atau WO-nya nih? Make up. Kalau untuk make up saya pernah pengantinnya itu seharusnya datang jam berapa, tapi mundur berapa dia ternyata masih tidur, kita telepon juga enggak. Sedangkan nah itu dia tuh penting banget ya, kita kan dikejar waktu ya, sedangkan dia juga harus pemberkatan gitu kan, atau hijab kabul gitu kan. Tapi kita udah telepon gitu kan, dia nggak diangkat-angkat, sedangkan kita udah di gedung gitu kan untuk persiapan semua gitu. Sedangkan itu waktunya udah tinggal, karena kan makeup itu art ya, maksudnya kita ngelukis wajah orang ya, jadi nggak bisa buru-buru atau ini kan. Jadi kalau misalnya udah waktunya sudah benar-benar mepet, kita juga agak grogi, itu kan dari kita juga kan kurang mantul gitu kan make-upnya kan, jadi maksimal jadinya yang kita berikan bagi maksimal gitu. Jadi kita aduh gimana nih gitu kan, sedangkan waktu udah sejam lagi, kita kan harus make up, harus hairdo segala macam kan. Jadi jadi belum apalagi kalau dia ini ya pakai adat ya, jadi kita harus pasang melati tuh ya kan. Pasang melati juga nggak boleh sembarangan, karena kalau ini gampang jatuh atau apa gitu kan. Jadi kalau buat pengantin mohon kalau udah dijadwalin jadi tolong oke lah. Katakanlah banyak hal yang mungkin mereka jadi banyak yang mereka harus urus dan sebagainya, tapi memang kan
satu kegiatan indisipliner itu kan ya pasti berdampak juga buat orang lain termasuk ya vendornya gitu. Kayak yang berarti kan Kak Tanti kan ex vendor gitu ya untuk bantu gitu. Jadi ya memang ya kita saling saling backup, saling ngebantu supaya hasilnya juga pastinya maksimal gitu. Kak Tanti, ini tadi Kak Tanti juga sebenarnya sudah singgung soal wedding organizer Kak Tanti ini. Tadi sampai nanya, ini yang mana nih? Yang makeup apa wedding organizer nih? Ini kayaknya udah semangat banget ingin mempromosikan wedding organizerku. Supaya orang tahu aku tidak hanya makeup Tanti, tapi juga Tanti WO. Oke Kak Tanti, aku pengen nanya gitu ya bahwa makeup artist berkembang karena kesukaan kita juga, karena kebutuhan kita juga pada saat kita tamborin, kita belajar makeup, baru kita lanjut untuk menjadi karir. Tapi wedding organizer, gimana bisa? Apakah itu pernah jadi emang cita-cita Kak? Ini mungkin aku harus tanya dulu dari sini kan ya, kayak apakah memang ada pernah cita-cita bahwa kayaknya suatu saat ketika aku sudah punya makeup artist atau mungkin ada cita-cita kecil gitu, aku kayaknya akan buat wedding organizer. Pernah terbayang nggak sih Kak cita-cita itu sebenarnya? Kalau terbayang sih enggak ya sebenarnya ya, itu dadakan, itu benar-benar nggak kebayang ya. Waktu itu ada customer aku minta, dia tuh nggak mau ribet gitu, bisa nggak lu handle semuanya ini gitu kan, kamu handle semuanya ini bisa nggak kayak gitu kan. Terus aku bilang aduh gimana, makanya aku bilang tunggu Kak gitu kan, nanti saya hubungin lagi, aku bilang gitu. Jadi dari situ aku coba nih ini aku buat gitu bagian-bagiannya, akhirnya bisa, akhirnya kita ngomong bisa Kak, coba kita ambil. Nah dari situlah aku mulai terjun ke WO-nya. Yo man, jadi by accident semuanya kayak bukan by planning ya. Waduh, keren banget sih. Dan ya oke lah, aku jamin hasilnya pasti juga memuaskan. Makanya Kak Tanti tidak trauma dan melanjutkannya. Tapi memang mungkin karena pertama pasti ada sesuatu plus minusnya yang berjalan. Tapi itu menjadi semangat dan evaluasi juga buat Kak Tanti. Akhirnya sampai sekarang masih menekuni bidang wedding organizer tadi. Wah ini keren banget ya. Jadi ya jangan pernah takut untuk mengambil chance ketika ada kesempatan ya. Jangan takut, karena wedding organizer itu kan kalau kita sebagai orang awam kita ngelihat, aduh ini kayaknya ribet banget sepertinya. Memang pengantinnya tidak mau ribet, tapi kan kita juga terkejut gitu ya. Jadi awalnya berarti pengantin itu meminta jasa Kak Tanti hanya di makeup berarti ya? Iya. Oh. Langsung jadi betul. Wah itu keren banget gitu Kak, apalagi nih sesuatu yang besar gitu ya, pernikahan orang sekali seumur hidup dan Kak Tanti menjadi PIC-nya lah, kalau kata-kata kita di gereja kan PIC gitu ya, ataupun PJP gitu ya. Nah Kak Tanti berarti itulah pertama kali awal cerita Kak Tanti memiliki usaha WO gitu ya Kak, seperti apa gitu ya, mengawalnya seperti apa, dan akhirnya lanjutlah terus Kak Tanti melanjutkan usaha itu gitu. Nah untuk langkah selanjutnya itu Kak Tanti setelah tadi yang pertama sudah beres gitu ya, baru Kak Tanti kayak merasa wah ini kayaknya saya sanggup nih untuk menjalani wedding organizer. Langkah berikutnya apa sih Kak? Maksudnya apakah Kak Tanti langsung kayak apa sih kayak misalnya umumkan ke sosial media, berikan broadcast kemana-mana gitu, atau seperti apa Kak? Ketika setelah selesai WO pertama Kak Tanti itu gitu. Ya, biasanya sih itu promoin ya, biasanya itu promo, biasanya dia juga dari mulut ke mulut kan. Kalau dulu sih masih belum ada IG ya, kalau dulu ya. Jadi biasanya dari mulut ke mulut, kalau sekarang kan udah banyak ya, bisa lewat IG, lewat Facebook, ya kan, bisa lewat TikTok bahkan, ya kan. Kenapa harus keluar nama itu? Oke, lanjut Kak. Ya, oke Kak Tanti, berarti tadi seperti yang dibilang tadi bahwa memang keterbatasan pada saat itu berarti mulai dari kapan sih Kak sebenarnya wedding organizer ini Kak, tahun berapa sih? Bisa diingat nggak sih Kak tahun berapa gitu? Apa udah lama juga nih? Udah agak lama sih itu, tahun berapa ya? Udah agak lama sih itu. Oke. Agak lupa sih saya ya. Iya, tapi berarti nggak jauh dari make up juga gitu ya? Maksudnya make up tahun berapa, sekitar berapa tahun lagi wedding organizer-nya Kak Tanti juga ada gitu ya, lahir gitu ya? Iya. Oke, berarti ini cukup lama.
Iya udah lama sih, 10 tahunan sih Kak kayaknya tuh. Oh, Aku mulai berarti ini sih. bukan usaha awam juga ya guys. Jadi kalau misalnya makeup artisnya udah juga keren, nggak salah juga untuk mau pakai wedding organizer ini. Nah, Kak Tanti mau nanya nih tentang wedding organizer tadi gitu ya. Kak Tanti ini pastinya berkelompok, nggak tahu nih, apakah sendiri ngerjainnya, apa ada tim-tim yang mungkin Kak Tanti ajak juga untuk ikut di wedding organizer ini, Kak? Hmm. Kalau sendiri sih nggak mungkin ya untuk ngerjain semuanya itu. Hmm. Jadi kita memang ada tim-timnya sendiri gitu kan. Kita ada di sini kita nyusun sih ada tim sound system, catering sendiri untuk make up, terus untuk banyak sih tim-timnya di aku ada sih gitu. Iya. Bahkan aku juga punya vendor kan untuk apa namanya apa tuh Kerjasama yang lah ya. tenda Tenda gitu tenda ya. itu juga ada vendor dia Oke. vendornya gitu. Berarti berapa orang kisaran Kak dalam satu tim itu berarti? Satu tim kalau sound system itu biasanya 2 orang ya. Kalau catering itu agak banyak ya. Kalau make up dan hairdo itu bisa 3 orang. Oke. Kalau Oke, kurang lebih seperti itu. Karena mungkin juga buat teman-teman yang mungkin ketertarik gitu ya untuk menjadi event organizer, wedding organizer, ini juga bisa dipelajari nih. Jadi awal juga starting juga gitu ya, bahwa Kak Tanti ini seperti ini nih memulainya gitu ya. Dan pernah nggak sih Kak Tanti, ini kan pasti ada aja gitu ya kayak menjadi tantangan yang mungkin tidak bisa kita berikan solusi gitu kayak pasti ada aja lah gitu ya, mungkin kita lagi tidak enak badan dan sebagainya. Tapi Kak Tanti pernah nggak sih momen menolak klien make up ataupun wedding organizer-nya gitu Kak? Dan biasanya umumnya itu alasannya karena apa sih Kak? nah, itu yang tadi Kak Sakti sebutin. Jangan minta harganya gratisan tapi itu apa namanya handphonenya apa gitu. Biasanya tuh dia minta banyak ini tapi kasih dananya tuh minim gitu. Jadi kan aku bilang waduh kita kan harus bayar tenaga kan. Ya, Jadi ada modal. kalau nggak masuk budget kita ya gitu. Silakan, iya kita bilang minta maaf itu aja. Itulah saksi. Iya, jadi mostly ya karena budget gitu ya Kak ya. Iya paling sisanya ya memang ada alasan-alasan kayak mungkin kita lagi full ataupun sebagainya tapi gitu. Tapi memang masalah budget sih karena memang ya namanya juga semua memang uang bukan segalanya tapi segalanya butuh uang itu masih tetap terjadi pastinya. Nah tadi aku pengen nanya deh, ini kan sesuatu yang apa ya namanya service dan Kak Tanti menjadi dalam tanda kutip leader dan bos dari usahanya Kak Tanti sendiri gitu ya. Jadi Kak Tanti menjadi kaptennya gitu. Nah berarti kan usaha ini Kak Tanti yang memulainya, Kak Tanti yang memikirkannya supaya ini bisa berkembang gitu. Nah dari Kak Tanti sendiri sebenarnya sebelum kita ada tips atau sesuatu yang bisa di-share nggak sih Kak kalau sebelum kita memulai suatu usaha gitu ya, apa sih yang harus kita persiapkan dengan matang supaya semuanya berjalan dengan baik gitu Kak? Kalau kita mau memulainya gitu. Kalau kita memulai usaha terutama itu skill ya, skill kita harus punya kemampuan ya. Kedua biasanya kan kita mulai nih kayak misalnya aku make up nih ya kan, terus biasanya kan ada pro and kontra ya, ada yang suka, ada yang tidak gitu kan. Dari situ kita jangan patah semangat. Misalnya aku MUA bilang alisnya kurang bagus gitu kan misalnya, jangan bikin jadi kita patah semangat terus down gitu, udah aku nggak mau make up lagi, jangan, malah itu kita bikin tembok gitu. Untuk membangun usaha kita. Oh berarti ini kita harus kursus di alis nih supaya alis kita lebih bagus, jadi buat tembok. Misalnya lipstiknya kurang bagus atau ini, nah itu kita jadiin batu lagi untuk membangun usaha kita gitu. Jadi jangan patah semangat gitu. Betul. Dan juga suka bikin portfolio supaya orang-orang bisa lihat gitu. Atau video gitu, foto itu sih
Oke, berarti menarik tuh Kak. Salah satu yang ya skill pastinya itu sesuatu yang harus dipunya karena kalau misalnya mau buka restoran tapi tidak bisa masak, gimana ceritanya gitu. Tapi yang menarik Ya, adalah tentang dari dalam sendiri gitu kayak dalam self construction kita itu adalah gimana kita konsisten dan juga pantang menyerah ataupun jangan iya. patah semangat terlalu mudah gitu. Dan itu memang sulit karena omongan orang itu kan kalau yang negatif panas ya. Jadi Ternancap ya di hati ya. betul betul. Apalagi buka usaha, kita kan pasti sebelum dapat profitnya pasti kan ada modal yang harus kita keluarkan gitu ya. Jadi memang udahlah kita modal terus kita juga di sesuatu yang negatif kayaknya memang berat sekali sih. Jadi memang itu kuncinya adalah konsisten dan pantang menyerah dan jangan putus asa terlalu cepat gitu ya Kak ya. Menarik nih, luar biasa. Dan Kak Tanti, seperti yang kata dia mungkin di zaman sekarang juga kita sudah difasilitasi dengan sosial media banyak sekali, Instagram, Facebook dan lain-lain sebagainya. Saat ini apa aja sih Kak cara Kak Tanti untuk ngepromoin usaha MUA dan juga wedding organizer Kak Tanti untuk menarik klien gitu Kak? Dalam platform apa aja sih Kak? Untuk menarik customer, yaitu biasanya kita make up, terus kita masukin ke media-media sosial aja gitu kan. Terus Oke. juga ya jadi kan orang bisa melihat gitu. Itu aja sih. Oke, jadi memang portfolio ya kayak. Jadi kita selalu mendokumentasikan semua apapun karya kita supaya orang lain juga bisa lihat gitu ya. Oke, Kak Tanti, ini aku pengen nanya sesuatu yang mungkin Kak Tanti aku pengen curious aja sih Kak, pengen nanya terkait ini gitu ya. Selama berkarir gitu dalam MUA dan juga wedding organizer banyak sekali pasti tantangan, apalagi membangun sesuatu yang besar seperti wedding organizer pasti tidak mudah gitu ya. Ada nggak sih Kak yang bisa disaksikan gitu ya bahwa momen yang sesuatu yang paling berat gitu yang mungkin pernah dihadapi dalam usaha Kak Tanti dan kita ngerasa bahwa di momen itu Tuhan bekerja bener-bener luar biasa gitu ya dalam kejadian itu gitu dalam masa karir profesional Kak Tanti, baik MUA bisa, wedding organizer bisa gitu. Satu hal yang mungkin paling bisa diingat dan Kak Tanti bisa share gitu. Momen ya. Ini nih saya kasih unjuk ya. Ya. Kalau kita di WO itu kita harus punya vendor yang benar-benar kita percayain ya. Yes. Waktu itu saya pernah kan kita karena vendor-vendor penuh, jadi saya ambil salah satu vendor dan dia itu sebentar-sebentar dana itu kan. Terus kita udah kasih full, tapi pas di acara mulai gitu, udah pengen mulai, itu subuh aja tenda belum terpasang. Gimana hati saya nggak down ya, karena besok pagi udah acara itu kan, kita teleponin nggak bisa gitu kan. Itu saya nggak bisa apa-apa, cuman bisa nangis saya di bawah Tuhan. Aduh Tuhan, saya nggak mau malu, cuman begitu aja sih. Saya nggak mau malu, ini bisnis saya gitu kan. Apa nanti kan kata, apalagi pertama kali di daerah itu gitu kan. Kebetulan saya juga bekerja sama suami ya. Suami juga bagaimana kan bikin kita tambah down juga kan. Betul. Tapi suami juga ayo kita samperin gimana nih gitu kan, biar ini karena udah waktunya. Tapi nggak berapa lama memang datang. Dan kemudian bukan itu aja, habis itu udah paginya itu alat prasmanan itu dia sama sekali tidak bawa. Dan itu kita makanan mau ditaruh di mana kan? Dan di situ lagi saya benar-benar ngiris lagi gitu kan, ya Tuhan nih gimana ini gitu kan. Untung kebetulan suami siap sih. Udah kita ambil alat prasmanan yang di rumah aja. Jadi ambil di rumah langsung kita tata. Puji Tuhan semuanya terselesaikan dengan baik dan pengantinnya pun senang dengan ini saya gitu. Bahkan dia pilih saudaranya untuk ambil di saya itu luar biasa bilang sih ya gitu. Itu sih menurut saya. Iya, siap. Dan ya itu ya, apapun platform kita, apapun bidang pekerjaan kita, memang Tuhan itu tidak pernah mempermalukan kita dalam kondisi yang
segenting itu aja pun pasti Tuhan tetap bekerja gitu kayak, dan pastinya ya kita akan selalu percaya, kita dikuatkan, saya personalnya dikuatkan sih Kak dengan kisah Kak Tanti tadi, dan biarlah itu bisa juga menguatkan Antiochus yang mendengarkan di rumah pada saat ini. Kak Tanti, kita sudah di ujung acara, kita sudah ngobrol banyak sekali hal, dan aku senang banget aku bisa tukar pikiran dengan Kak Tanti khususnya dalam hal karir gitu ya, sebagai wanita karir yang membuka company-nya sendiri, ini bisa berkembang, ini bisa jadi PT, ini bisa jadi PT AQ Tanti Lydia nih. Kenapa AQ sih Kak? Aku udah di Facebook ya. Aku nyari tadi Kak Tanti kan bilang nama lengkapnya Lydia Tanti panjang gitu Kak ya. Nah, nama dari Kak Tanti gitu. Nah, aku cari di Facebook Tanti Lydianya aja, memang depannya itu agak apa ya? Gimana bilangnya ya? Risih gitu loh. Kenapa? Soalnya ini ya dulu itu aku belum bisa bikin Facebook, belum ngerti. Jadi itu temen yang bikinin. Jadi dia bikin ini aja lucu gitu kan, ya udah pakai itu. Apalagi zaman dulu memang populer gitu ya term-term AQ, cameo. Ya nggak apa-apa lah, AQ Tanti Lydia juga nggak apa-apa. Yang penting kan walaupun seperti itu nama Facebooknya, tapi kan kualitas wedding organizer dan juga makeupnya sangat memuaskan banyak klien. Kak Tanti, tiba saatnya aku pengen kasih Kak Tanti satu kesempatan gitu ya. Kita selalu kasih ke narasumber kita momen untuk ngasih closing statement gitu ya, dimana ya ini menjadi kalimat penutup lah, penegasan dari si narasumbernya. Nah, Kak Tanti, mungkin aku pengen kasih kesempatan closing statement, mungkin bisa apa yang ingin disampaikan ke Antiochus, pesan apa yang ingin disampaikan ke Antiochus gitu ya, baik dari apapun yang kita bahas hari ini. Sekaligus silakan kalau mau dipromoin usaha dari Kak Tanti juga silakan, monggo. Waktu dan tempat saya persilakan. Halo untuk Antiochus, kalau kalian ingin mulai bisnis, usaha apapun itu, jangan ragu, terus aja maju. Kalau kata-kata yang tidak baik kita tanam, kita buat bangun kita sendiri gitu. Jangan patah semangat, terus maju gitu. Dan jangan lupa kalau mau nikah pakai wedding organizer aku. Ya itu aja. Makasih. Dan di wedding organizer juga udah sepakat sama makeup tadi ya Kak ya. Jadi makeup, catering dan sebagainya semua dari handle sama tim dari Kak Tanti. Oke Kak Tanti, sebelum kita tutup, anyway terima kasih banyak. Kita akan berdoa dulu Kak. Saya akan izin berdoa buat program kita pada hari ini, dan izin mendoakan Kak Tanti dan keluarga juga. Dan pasti kita mendoakan Antiochus yang di rumah yang sudah mendengarkan pada hari ini. Mari kita Kak bersatu dalam doa. Mari Antiochus kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, yang mengucap syukur untuk hari ini. Engkau begitu luar biasa, Engkau baik-baik kami, karena semua ini dapat berjalan baik hari ini Bapak, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, kami telah berbincang-bincang dengan Kak Tanti sebagai narasumber kami mendapatkan banyak sekali hal tentang bagaimana berbisnis, memulai sesuatu karir profesional Tuhan di bidang jasa dan apapun Bapak. Biarlah Tuhan kiranya Engkau berkati percakapan kami hari ini, berkati podcast kami hari ini supaya semua berjalan dengan lancar Tuhan Yesus. Apa yang kami sampaikan boleh menjadi berkat bagi siapapun mendengarkan, terutama ini boleh menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Kami berdoa untuk Kak Tanti Tuhan sebagai narasumber, yang berkati Tuhan apapun yang menjadi usahanya, pelayanannya juga Engkau berkati, kesehatannya selalu Engkau berkati suami dan semua keluarganya Tuhan. Kami berdoa Engkau berikan kesehatan dan kekuatan rezeki daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk Antiochus yang mendengarkan pada hari ini, mereka telah melalui hari dengan baik, dengan luar biasa, dan kami berdoa Engkau berkati istirahat mereka Tuhan, dan kami juga supaya kami boleh beristirahat dengan baik dan besok boleh kembali bangun dengan stamina dan semangat baru daripada Tuhan. Berdoa buat seluruh tim Antiochus Kreatif yang telah bekerja pada hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kak Tanti, terima kasih banyak. Aku senang banget bisa ngundang Kak Tanti. Semoga Kak Tanti juga senang bisa diundang di sini. Sehat selalu Kak Tanti. Sampai jumpa di lain kesempatan. Aku pastinya pengen banget kita bakal ngobrol-ngobrol lagi di next time Kak Tanti. Sampai jumpa Kak. Tuhan Yesus memberkati. Yes, itu tadi Antiochus ngobrol kita bersama Kak Tanti Lydia, dan kita sudah banyak ngobrolin tentang WO-nya dan makeup artistnya, dan terlebih tadi juga nge-share bagaimana kalau kita mau ngerintis suatu usaha, yang pasti adalah kita tetap konsisten. Dan itu aku pengen garis bawahi sih, di samping skill dan bergantung kepada Tuhan juga pastinya, salah satu hal yang penting adalah konsisten, dan juga kita tidak patah semangat
mudah sekali dalam menjalani usaha kita. Apapun omongan orang, dan jadikan itu sebagai batu sandungan, biarlah itu menjadi sesuatu yang membangun kita agar menjadi lebih baik lagi. Terima kasih banyak buat Antiochus yang sudah mendengarkan. Kalau misalnya ada usul narasumber ataupun usul apapun, boleh banget untuk komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Atau bisa juga klik lonceng di bawah supaya tidak pernah ketinggalan dengan video-video terbaru dari YouTube channel GPD Antiochus Tebet. Dan terima kasih juga pastinya untuk Audionika yang sudah bikin skrip untuk hari ini. Kita tanya-tanya kepada Kak Tanti. Dan Antiochus, kita akan mendengarkan pengumuman sepanjang minggu ini. Jangan lupa setiap Senin sampai hari Jumat akan ada 2 pagi, jam 5 sampai jam 6. Kita bisa mengikutinya via Zoom GPD Antiochus Tebet. Dan juga pastinya jangan lupa juga ada doa streaming di YouTube GPD Antiochus Tebet setiap Kamis pukul 19.00 atau jam 7 malam. Renungan Rohani Giat hadir setiap hari di Instagram dan Facebook GPD Antiochus Tebet. Dan pastinya program kita X Antiochus Creative Talks hadir setiap hari Selasa pukul 8 malam. Ibadah reming kita GPD Antiochus Tebet, ibadah pertama pukul 8 dengan streaming melalui YouTube GPD Antiochus Tebet, ibadah kedua pukul 11, dan ibadah ketiga pukul 5 sore. Salam sehat selalu, kita selalu peraturan pemerintah, tetap berdoa dan ikuti selalu informasi GPD Antiochus Tebet melalui sosial media ataupun WhatsApp grup jemaat. Kalau gitu, saya Kunisari, thank you so much for listening. God bless you all and bye-bye.